Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Nitanya Rira dengan NIM 2102211 dari kelas Praktikum Jaringan dan Komunikasi Data kelas G. Saat ini saya akan mempresentasikan mengenai lab use Wireshark to examine Ethernet frames. Di sini ada dua objektif, yaitu part 1 dan juga part yang kedua. Di sini juga ada background skenario-nya. Di part 1, kita akan review fields yang berisi Ethernet 2 frame. Dan juga di part 2, kita akan menggunakan Wireshark untuk mengcapture dan menganalisis Ethernet 2 frame header fields untuk local dan remote traffic. Di sini kita memerlukan satu PC Windows dengan internet akses dan Wireshark. Di sini bisa dilihat kalau saya sudah menginstal Wireshark. Berikutnya instruksi part 1. Ini merupakan field dari Ethernet, ada preamble, destination address, source address, frame type, data, dan juga FCS. Untuk step 2, examine the network configuration of the PC. Kita akan melihat konfigurasi di PC kita. Kita akan membuka command prompt. Kita akan ketik ip config all. Lalu kita enter. Di sini saya memakai Ethernet yang berbeda karena saya memakai Ethernet yang menggunakan handphone saya sendiri yang terhubung dengan kabel USB karena laptop saya colokannya tidak kompatibel dengan kabel Ethernet dari komputer. Di sini merupakan informasi dari Ethernet saya. Kemudian di step 3, examine Ethernet frames in a Wireshark capture. Nantinya Wireshark akan ada filter yang akan hanya menunjukkan ARP dan ICMP protokol. ARP itu Address Resolution Protocol, yang adalah komunikasi protokol yang digunakan untuk menentukan MAC address yang berasosiasi dengan IP address. Ini ada beberapa screenshot dari Wireshark. Kita akan memulainya. Kita buka command prompt lagi. Dan kita akan ping, lalu default gateway yang ini. Lalu kita enter. Di sini telah berhasil. Berikutnya kita buka Wireshark. Di sini kita akan melihat Ethernet 2. Lalu kita akan ping lagi. Lalu kita akan hentikan. Berikutnya kita akan tekan filter ARP or ICMP. ARP or ICMP. Lalu kita enter. Ini merupakan ARP dan ICMP. Ini protokol ARP dan ICMP yang sudah kita filter sama dengan yang ada di ini. Sama dengan yang ada di sini.
Selanjutnya untuk step 4, examine the Ethernet to header contents of an ARP request. The following table takes the first frame in the Wireshark capture and displays the data in the Ethernet to header fields. Di sini ada field preamble, value-nya ini tidak ditunjukkan di capture, dan untuk deskripsi, this field contains synchronizing bits processed by the NIC hardware. Lalu ada field destination address yang value-nya yaitu broadcast. Layer 2 addresses for the frame, each address is 48 bytes long. Jadi setiap address ada 48 bit atau 6 octets atau 12 hexadecimal digit. Biasanya seperti ini. Seperti ini. Jadi broadcast-nya biasanya yang ini, yang ada who has atau tell. Di sini IP address-nya menanyakan siapa yang IP address yang ada di who has ini. Saya tadi ketik ping yang di sini, yaitu 129, yaitu default gateway-nya. Jadi dia menanyakan siapa yang who has ini, jika tahu tolong disampaikan kepada IP address default gateway yang ini. Berikutnya, untuk source address, field source address, the first 6 hexadecimal numbers indicate the manufacturer of the network. Source address-nya itu di sini, itu yang ini. Jadi source address-nya yang pertama, the first 6 hexadecimal numbers menunjukkan yang membuat NIC tersebut. Jadi yang 6 angka yang pertama ini yaitu 9E, 40, dan juga yang 7B. Dan the last 6 hexadecimal numbers adalah serial numbers yang yang terakhir, yaitu yang B9, B9, dan juga yang 60. The destination address may be a broadcast which contains all ones or a unique cache. The source address is always unique cache. Selanjutnya, field frame type. Untuk value-nya, yaitu yang ini. Untuk description, for the Ethernet to frame, this field contains a hexadecimal value. Ini merupakan value hexadecimalnya. Two common frame types, yaitu IPv protocol dan juga Address Resolution Protocol atau ARP. Jadi di sini yang ini itu yang ARP dan juga yang ini protokol type-nya. Yang ini, IPv4 yang tadi. Selanjutnya untuk field data, value-nya yaitu ARP. Contains the encapsulate upper level protocol. The data field is between 46 sampai 1500 bytes. Jadi untuk datanya di bagian address resolution protocol yang ada di sini, ini semua merupakan datanya. Berikutnya,
file FCS, value-nya not shown in the capture, frame check sequence used by the NIC to identify errors during transmission. The value is computed by the sending device, encompassing frame address type and data field. It is verified by the receiver. Jadi frame check sequence digunakan NIC untuk mengidentifikasi error pada saat transmisi. Selanjutnya untuk pertanyaan, what is significant about the contents of the destination address field? Jadi yang penting itu semua host di LAN atau local area network akan menerima broadcast tersebut. Untuk pertanyaan yang kedua, why does the PC send out a broadcast ARP prior to sending the first ping request? Kenapa PC mengirimkan broadcast ARP sebelum mengirimkan first ping request? Karena harus menentukan destinasi MAC address sebelum membuat frame header untuk ping request tersebut. Untuk pertanyaan yang ketiga, what is the MAC address of the source in the first frame? MAC address-nya itu yang ada di sini. Yang ini. Yang 9E. Yang 9E, 40, 7B, B9, B9, 60. Untuk pertanyaan 4. What is the vendor ID of the source NIC in the ARP request? Jadi, di ARP request yang ini, seperti ini untuk OUI-nya di source NIC, yaitu yang ada di sini. Di sini. Yang sama seperti tadi, 9E, 40, 7B, B9, B9, 60. Untuk pertanyaan yang kelima, what portion of the MAC address is the OUI? Dari MAC address itu OUI-nya adalah 3 oktet yang pertama. Ada di Ethernet adapter yang physical address, yaitu yang 3 ini, F6, 1C, dan juga DF. Pertanyaan yang ke-6, what is the NIC serial number of the source? Untuk serial number-nya harusnya yang 3 di belakang ini, B9, B9, 60. Selanjutnya untuk part 2, use Wireshark to capture and analyze Ethernet frames. Jadi di sini kita akan menggunakan Wireshark untuk capture lokal dan remote Ethernet frames. Untuk step yang pertama, determine the IP address of the default gateway on your PC. Di sini kita akan menentukan IP address, tetapi tadi kita sudah membukanya dan sudah menjalankan perintah IP config all. Lalu untuk pertanyaan, what is the IP address of the PC default gateway? IP address dari PC default gateway itu ini, yang 129.168.42.129. Untuk step yang kedua, start capturing traffic on your PC NIC. Kita akan membuka Wireshark untuk memulai data capture, tapi di sini kita sudah membukanya terlebih dahulu. Observe the traffic that appears in the packet list window. Jadi tadi sebelum klik Ethernet ketika membuka Wireshark, ada garis yang seperti ini. Itu merupakan trafficnya. Selanjutnya untuk
Step 3, filter Wireshark to display only each embed traffic. Jadi di sini sama seperti tadi, ketika kita klik Ethernet, buka Wireshark, kita akan menggunakan filter seperti tadi. Tapi di sini kita akan hanya filter yang ingin kita lihat, jadi hanya akan filter untuk ICMP. Di sini kita hapus dulu, lalu kita ketik ICMP. Kita enter, dan ini merupakan ICMP-nya. Terus selanjutnya untuk step 4, from the command prompt window, ping the default gateway of your PC. Karena tadi kita sudah ping, jadi kita tidak perlu untuk mengulangnya kembali. Step 5, stop capturing traffic on the NIC. Tadi kita sudah stop capture, yang ini yang disebut ini. Sebenarnya kita bisa mengulang, tetapi kita pakai yang ini saja. Selanjutnya untuk step 6, examine the first echo ping request in Wireshark. Jadi ini merupakan first echo-nya. The Wireshark main window is divided into 3 sections, the packet list pane top yang berada di atas, the packet details pane middle yang berada di tengah, and the packet bytes pane bottom yang ada di bawah. If you select the correct interface for packet capturing previously, Wireshark should display the ICMP information in the packet list pane of Wireshark. Jadi di sini itu ada 3 section. Yang ini itu yang section yang berada di atas, ini yang section berada di tengah, dan ini section yang berada di bawah. Untuk bagian A, in the packet list pane top section, click the first frame list. You should see a copying request under the info heading. The line should now be highlighted. Jadi, di section atas ini, pada bagian info kita bisa melihat sini ada request. Lalu lanjut untuk bagian B, examine the first line in the packet details pane middle section. This line displays the length of the frame. Di section tengah, ini itu panjangnya yaitu ini yang ini, 74 bytes atau 592 bits. Selanjutnya untuk pada bagian C, the second line in the packet details pane shows that it is an Ethernet to frame. The source and destination MAC address are also displayed. Jadi ini pada Ethernet yang ada pada bagian ini. Lalu ada pertanyaan, what is the MAC address of the PC NIC? Jadi MAC address-nya itu yang ini, yang F61C DFFB4ADC. Lalu untuk pertanyaan yang kedua, what is the default gateway's MAC address? Default gateway itu yang ada ini. 9C40 7B B9 B960. Selanjutnya untuk bagian D, you can click the greater than yang tombol yang ini, simbol ini. Sign at the beginning of the second line to obtain more information about the Ethernet to frame. Jadi pada Wireshark, kita bisa klik anak panah ini, kita bisa klik, dan ketika kita klik, kita bisa melihat informasi yang lebih. Selanjutnya untuk pertanyaan, what type of frame is displayed? Type frame-nya yaitu yang ini, IPv4 dan ini. Selanjutnya yang bagian E,
The last two lines displayed in the middle section provide information about the data field of the frame. Notice that the data contains the source and destination IPv4 address information. Di sini ada dua line, yang Internet Protocol version 4 dan Internet Control Message Protocol. Jadi yang ini itu mengenai info IPv4. Lalu untuk pertanyaan, what is the source IP address? Jadi untuk source-nya yaitu 192.168.42.174. Dan untuk what is the destination IP address? Destinasinya yaitu 192.168.42.129. Untuk bagian F, you can click any line in the middle section to highlight that part of the frame. Hexadecimal and ASCII in the packet bytes pane bottom section. Click the Internet Control Message Protocol line in the middle section and examine what is highlighted in the packet bytes pane. Jadi kita klik Internet Control Message Protocol, lalu nanti di sebelah sini akan ada yang ter-highlight. Di sini yang angka-angka ini yaitu heksadesimalnya. Yang di sebelah ini itu adalah ASCII. Lalu untuk pertanyaan, what do the last two highlight octet spell? Octet yang terakhir yaitu ini, HI. Untuk bagian G, click the next frame in the top section and examine an echo replay frame. Jadi yang ini, dan sini ada echo-nya dan ini reply. Lalu lanjut, notice that the source and destination MAC address have reverse because this frame was sent from the default gateway router as a reply to the first ping. Jadi bisa kita lihat di sini source dan destination-nya tertukar. Di sini source-nya dan destination-nya, source-nya 192.168.42.174, tapi bagian bawah ini source-nya sudah lain, begitu juga dengan destination. Di sini dikarenakan replay ini kan sesuai request, yang request source dan destination-nya lain, replay juga begitu. Di sini dikarenakan replay sebenarnya sebuah balasan dari request. Misalnya source yang ini mengirimkan sesuatu dan destinasinya yaitu ini. Dan nanti akan di-replay dari destinasi yang dituju tadi dan akan di-replay dari destinasi yang dituju dan source tadi. Untuk pertanyaan, what device and MAC address is displayed as the destination address? Untuk reply, destinasinya yaitu yang ini, 9E47B B9B960. Selanjutnya untuk step 7, capture packets for a remote host. Click the start capture icon to start a new Wireshark capture. You will receive a pop-up window asking if you would like to save the previous capture packet to a file before starting a new capture. Click continue without saving. Di sini kita akan capture yang ini, lalu continue without saving. Lalu selanjutnya
In a command prompt window, ping www.cisco.co. Jadi kita buka command prompt, ping Cisco, enter. Lalu stop capturing packets. Sini stop. Setelah itu, examine the new data in the packet list pane of Wireshark. Di sini kita akan melihat data yang di paket list pane. Lalu in the first echo, ping request frame, what are the source and destination MAC address? First echo-nya yaitu yang ini, yang di atas. Yang paling atas ini. Yang berada di request. Untuk MAC address yang source itu yaitu yang ini. F208 BC919887. Dan untuk destination yang DE4B88F7C07. Lalu what are the source and destination IP address contained in the data field of the frame? Yaitu yang berada di sini. Source-nya yaitu 192.168.42245. Dan destination-nya yaitu 104.93.203.251. Lalu, compare this address to the address you receive in step 6. The only address that changed in the destination IP address. Why has the destination IP address changed while the destination MAC address remain the same? Di sini pentingnya yaitu membandingkan address yang kita dapat di step 6. Ada address yang berubah, tapi hanya destination-nya. Jadi, kenapa destination address-nya berubah sementara destination MAC address-nya itu tetap sama? Jawabannya yaitu layer 2 frame tidak pernah meninggalkan LAN atau pergi dari LAN. Source itu akan memakai default gateway untuk destinasi dari frame-nya. Kemudian gateway akan menerima paket nanti dan akan menghapus informasi dari layer 2 dari paket dan membuat frame baru dengan MAC address yang berikutnya. Ini akan terus-menerus hingga paket itu sampai ke destinasinya. Lalu untuk reflection question, Wireshark does not display the preamble field of a frame header. What does the preamble contain? Preamble itu berisi 7 octets dengan ukuran 1010 bergantian dan 1 octet yang menandakan bagian awal dari frame. Sekian dari saya, terima kasih.